Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan kimia. Kesetimbangan sendiri adalah keadaan di mana tidak teramati lagi terjadinya perubahan pada suatu sistem. Kesetimbangan kimia terjadi jika laju dari kedua arah reaksi sama dan konsentrasi dari reaktan dan produknya menjadi konstan. Kesetimbangan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kesetimbangan fisis atau kesetimbangan fisika, di mana tidak ada perubahan struktur dari senyawa sebelum bereaksi dan sesudah bereaksinya. Contohnya adalah H2O atau air dalam bentuk liquid, kemudian dipanaskan, dia masih tetap menjadi H2O atau air, hanya dia berubah wujud dari liquid atau cairan menjadi gas. Sementara untuk kesetimbangan kimia, ini ada terjadi perubahan struktur. Contohnya adalah N2O4 dalam bentuk gas, dia berubah menjadi NO2. Dia masih sama-sama dalam bentuk gas, tapi dia secara strukturnya berubah. Kemudian, contohnya, pada saat konsentrasi NO2 kita atur, sementara N2O4-nya ini belum ada, seiring dengan waktu ini NO2 ini berubah menjadi N2O4. Jadi terjadi penurunan NO2 dan peningkatan N2O4. Dan pada akhirnya NO2 dan N2O4 ini berada dalam kesetimbangan. Kalau misalnya yang ada pada awalnya adalah N2O4, sementara NO2-nya ini tidak ada, maka seiring dengan berjalannya waktu, maka NO2 ini akan terbentuk dan N2O4 ini akan berkurang. Sehingga pada saat kesetimbangan ini N2O4 dan NO2 ini berada pada konsentrasi tertentu. Kemudian kalau pada saat awal reaksi N2O4 dan NO2-nya ini sama-sama ada, nah seiring dengan waktu, maka ini akan terjadi kesetimbangan juga, kesetimbangan antara N2O4 dan NO2. Nah, kalau kita buat dalam bentuk tabel, misalnya konsentrasi awal NO2-nya tidak ada dan N2O4-nya adalah 0,670, maka berikut ini adalah konsentrasi pada saat kesetimbangan. Sementara kalau misalnya N2, NO2-nya yang kita buat ada, sementara N2O4 kita tidak ada pada saat awal reaksi, maka pada saat kesetimbangan konsentrasi NO2 dan N2O4-nya adalah dengan demikian seperti ini. Nah, kalau kita hitung perbandingan atau rasio antara konsentrasi NO2 terhadap N2O4, kita dapatkan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita pangkatkan 2, NO2-nya pangkat 2 dibagi N2O4-nya, ini pangkat 1 sesuai dengan persamaan sebelumnya seperti ini. Nah, NO2-nya pangkat 2 karena koefisiennya 2 dan N2O4-nya 1 karena memang koefisien reaksinya 1, maka kita akan mendapatkan nilai yang konstan untuk setiap reaksi, baik itu NO2-nya yang 0, N2O4-nya yang ada, atau NO2-nya yang ada dan N2O4-nya tidak ada. Nah, dengan demikian, ketika N2O4 menjadi 2NO2, nah ini ada yang namanya konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan ini adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi konsentrasi reaktan atau pereaksi dipangkatkan koefisiennya juga. Nah, kita dapatkan nilai yang konstan. Kalau kita rumuskan secara umum, ada reaksi misalnya A kecil A ditambah B kecil B, dia berkesetimbangan menjadi C kecil C ditambah D kecil D, maka konstanta kesetimbangannya adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya masing-masing dibagi konsentrasi pereaksinya atau reaktan dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Nah, ini merupakan suatu hukum aksi massa dan inilah
rumus dari konstanta kesetimbangan secara umum. Kemudian, kalau konstanta kesetimbangannya nilainya lebih besar dari 1, maka arah kesetimbangannya adalah ke arah kanan, menuju produk. Nah, kalau kita gambarkan, ini awalnya reaktan atau reaksi dengan konstanta kesetimbangan yang lebih besar dari 1, maka kemungkinan terjadinya produk ini adalah besar. Sementara kalau konstanta kesetimbangannya kecil atau lebih kecil dari 1, maka arah kesetimbangan akan menuju ke kiri, yaitu ke arah reaktan atau reaksi. Jadi, ketika ada reaktan, kemudian konstanta kesetimbangannya kecil, lebih kecil dari 1, maka kemungkinan terbentuknya produk itu akan relatif lebih kecil. Kemudian untuk kesetimbangan sendiri ada kesetimbangan homogen dan heterogen. Untuk kesetimbangan homogen ini adalah untuk reaksi yang memiliki spesies yang bereaksi dalam fasa yang sama atau satu fasa. Contohnya ini adalah N2O4 menjadi 2NO2. Dua-duanya memiliki fasa gas. Nah, untuk konstanta kesetimbangannya tadi sudah kita bahas, yaitu konsentrasi produk pangkat koefisiennya, yaitu konsentrasi NO2 pangkat 2, dibagi konsentrasi reaksi pangkat koefisiennya, yaitu N2O4 pangkat 1. Nah, kemudian ada satu lagi, karena dia dalam spesies atau dalam fasa gas, maka ini kita hitung bisa sebagai konstanta terhadap tekanan atau Kp. Nah, Kp ini adalah nilai tekanan dari NO2 pangkat koefisiennya, jadi tekanan dari produk pangkat koefisien dibagi tekanan dari reaksi pangkat koefisiennya. Kemudian, secara umum, antara konstanta kesetimbangan dengan konstanta kesetimbangan tekanan ini nilainya tidak akan sama. Nah, untuk suatu reaksi secara umum, misalnya A kecil A, B kecil B menjadi C kecil C dan D kecil D, di mana A, B, C, D yang besar ini, yang kapital ini adalah senyawanya, sementara A, B, C, dan D kecil ini adalah koefisien reaksinya, maka hubungan antara konstanta kesetimbangan dengan konstanta kesetimbangan tekanan ini adalah Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat N. Nah, di mana delta N ini adalah jumlah koefisien reaksi gas dari produk dikurangi jumlah koefisien reaksi gas dari reaktan atau reaksi. Jadi kalau misalnya koefisiennya ini adalah produknya C dan D kecil, maka kita jumlahkan C tambah D dikurangi A ditambah B. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Konsentrasi kesetimbangan untuk reaksi antara karbon monoksida dan gas klorin untuk membentuk COCl2 dalam keadaan gas pada suhu 74 derajat Celcius adalah konsentrasi CO2-nya 0,012 molar, konsentrasi Cl2-nya 0,054 molar, dan konsentrasi COCl2-nya adalah 0,14 molar. Maka, hitunglah konstanta kesetimbangan Kc dan Kp-nya. Untuk reaksinya, gas karbon monoksida ditambah gas klorin ini membentuk COCl2, maka Kc-nya sesuai dengan rumus adalah konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaksinya. Dan jangan lupa dipangkatkan koefisiennya. Dan karena koefisiennya masing-masing 1, maka ini adalah pangkatnya 1. Kemudian kita masukkan konsentrasinya masing-masing pada saat kesetimbangan sesuai dengan yang ada pada soal. Nah, kita akan mendapatkan konstanta kesetimbangannya atau Kc-nya adalah 220. Sementara Kp-nya kita hitung sesuai dengan rumus sebelumnya, di mana hubungan Kp dengan Kc adalah Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Nah, di mana delta N-nya adalah koefisien dari reaksi pada produk, penjumlahannya dikurangi koefisien reaksi pada reaksi. Nah, ini COCl2 koefisiennya adalah 1, sementara yang untuk reaksinya CO-nya 1 dan Cl-nya 1 menjadi ini adalah 2, jadi ini adalah 1 dikurangi 2, sehingga delta N-nya adalah negatif 1.
Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan nanti, di mana R-nya adalah tetapan gas 0,0821 dan T-nya ini harus dalam satuan Kelvin, yaitu 273 ditambah 74 karena ini reaksinya berlangsung pada suhu 74 derajat Celcius, sehingga didapatkan suhu 347 Kelvin. Dan kita masukkan ke dalam rumus, di mana Kp sama dengan KC-nya adalah 220, kita sudah hitung sebelumnya, dikali tetapan gas, yaitu R 0,0821, dikali T, suhu pada satuan Kelvin, 374, pangkat delta N. Delta N-nya kita sudah hitung, yaitu minus 1, sehingga kita mendapatkan Kp-nya adalah 7,7. Nah, untuk soal berikutnya, konstanta kesetimbangan Kp untuk reaksi 2NO2 dalam bentuk gas, dia terurai menjadi 2NO2 gas ditambah O2 dalam bentuk gas adalah 158 pada suhu 1000 Kelvin. Pertanyaannya adalah berapa tekanan pada saat kesetimbangan dari O2 jika tekanan NO pada saat kesetimbangan ini ada 0,400 atm dan P dari NO ini adalah 0,270 atm. Nah, ini maaf, ini adalah P dari NO2 ya, yang ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa konstanta kesetimbangan gas untuk satuannya tekanan ini adalah tekanan produk dibagi tekanan reaksinya, pangkat koefisiennya masing-masing. Sehingga tekanan NO pangkat 2 dikali tekanan dari O2 pangkat 1 dibagi tekanan dari NO2 pangkat 2, yaitu pangkat koefisiennya. Sehingga kalau kita mencari tekanan dari O2 pada saat kesetimbangan, ini kita tinggal menata ulang rumusnya sehingga kita dapat P dari O2 ini adalah Kp dikali tekanan dari NO2 pangkat 2 dibagi tekanan dari NO. Nah, kita dapatkan PO2-nya adalah 158 karena Kp-nya adalah 158 dikali 0,400 itu adalah tekanan dari NO2 dibagi dengan 0,270. Ini adalah tekanan dari NO. Sehingga kita dapatkan nilai 347 atm. Kemudian kesetimbangan yang lain adalah kesetimbangan heterogen, yaitu terjadi pada reaksi yang memiliki reaktan dan produk pada fase yang berbeda. Contohnya ini adalah kalsium karbonat atau CaCO3 dalam bentuk solid. Ini kita kenal sebagai kapur, ya, kapur tulis. Ini akan terurai menjadi CaO dalam bentuk solid plus CO2 dalam bentuk gas. Nah, kemudian kita lihat bahwa fasenya ini berbeda. CaCO3 ini gas, CaCO3 ini solid, CaO ini solid, kemudian menjadi CO2 dalam bentuk gas. Nah, kemudian untuk konstanta kesetimbangannya ini adalah konsentrasi dari produk, yaitu CaO dikali CO2 dibagi konsentrasi reaksinya, yaitu CaCO3, pangkat koefisiennya, jangan lupa, dan ini koefisiennya adalah 1. Nah, kemudian karena dalam bentuk solid ini kita tidak perhitungkan mereka itu konstan, sehingga Kc-nya atau konstanta kesetimbangannya ini adalah hanya tergantung dari konsentrasi CO2 saja. Nah, sementara untuk Kp-nya pun sama, dengan demikian sama, karena memang fase gas ini hanya CO2 saja, maka Kp-nya ini hanya tergantung dari tekanan CO2 saja. Nah, konsentrasi padatan dan cairan murni ini tidak dimasukkan ke dalam persamaan kesetimbangan. Konsentrasi padatan itu lambang fasanya adalah S atau solid gitu ya. Sementara untuk cairan murni ini lambang fasanya biasanya dilambangkan dengan L.
Nah, kalau kita ilustrasikan sebagai berikut, ini adalah CaCO3 dalam bentuk solid terurai menjadi CaO dalam bentuk solid plus CO2. Ini CaCO3, dia berubah menjadi CaO. Maka dengan berubahnya waktu, ini CaCO3-nya berkurang, berubah menjadi CaO-nya, dia lebih banyak. Tapi kalau kita hitung, kita jumlahkan antara CaCO3 dan CaO, ini pada awal reaksi, dan ini adalah pada saat kesetimbangan, ini jumlah mereka berdua itu sama saja. Sehingga ini tidak diperhitungkan dalam rumus konsentrasi, dalam konstanta kesetimbangan. Jadi ini dianggap konstan. Nah, kemudian untuk tekanan dari CO2-nya ini sama dengan Kp. Tadi sudah disebutkan atau sudah dijelaskan. Jadi konstanta kesetimbangan untuk tekanan gas ini hanya adalah tergantung dari tekanan CO2 saja. Tidak tergantung dari jumlah CaCO3 maupun CaO. Nah, kita masuk ke contoh. Perhatikan kesetimbangan berikut. Pada suhu 295 Kelvin, NH4S HS solid menjadi NH3 gas plus H2S gas. Tekanan parsial masing-masing gas adalah 0,265 atmosfer. Jadi untuk NH3 dan H2S, tekanan parsial gasnya atau P-nya adalah 0,265 atm. Hitunglah berapa Kp dan Kc untuk reaksi tersebut. Nah, untuk Kp-nya sendiri, kita lihat fasanya, dia hanya melibatkan gas saja. Nah, si solid ini tidak masuk ke dalam perhitungan baik Kc maupun Kp-nya. Sehingga Kp adalah tekanan dari NH3 dikali tekanan dari H2S. Sehingga kita masukkan 0,265 dikali 0,265 karena memang tekanannya dua-duanya adalah sama. Dan kita dapatkan hasilnya sebagai berikut. Kemudian untuk Kp dengan Kc, ini hubungannya adalah masukkan saja ke dalam rumus yang sudah ada, yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana kalau kita cari Kc, maka Kc adalah Kp dibagi RT pangkat delta N. Dan karena Kc itu adalah Kp dibagi RT pangkat delta N, dan RT pangkat delta N ini adalah penyebut, maka untuk menjadikan dia jadi pembilang, maka ini asalnya pangkatnya positif dikeataskan, jadi pembilang dia jadi negatif. Jadi Kc adalah sama dengan Kp kali RT pangkat delta N minus delta N. Nah, di mana delta N-nya sendiri adalah jumlah koefisien dari produk, yaitu 1 untuk NH dan 1 untuk H2S, sehingga 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian untuk reaksinya, ini adalah 0, karena ini spesinya adalah, atau fasanya adalah solid, sehingga ini adalah 0, walaupun di sini adalah 1, sehingga delta N-nya adalah 2. Dan P-nya adalah 295 Kelvin, sehingga Kc-nya adalah 0,0702, yaitu hasil dari Kp, perhitungan Kp pada awal, dikali 0,0821 itu adalah R, tetapan gas, dikali 295 itu adalah suhu pada satuan Kelvin, dikali dipangkatkan minus delta N itu minus 2, dan kita mendapatkan hasil Kc adalah 1,20 kali 10 pangkat minus 4. Nah, kalau kita lihat persamaan reaksi, misalnya A ditambah B menjadi C ditambah D. Kemudian C tambah D ini berubah menjadi E ditambah F, di mana A tambah B menjadi C tambah D ini mempunyai nilai Kc aksen. Kc-nya sebesar Kc aksen. Sementara C tambah D menjadi E tambah F, ini Kc-nya, konstanta kesetimbangannya adalah Kc 2 aksen. Nah, Kc aksen ini adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaksi.
Sementara Kc2 aksen juga sama, konsentrasi produk dengan dibagi konsentrasi reaksinya. Nah, kalau kita jumlahkan, nah ini kita bisa hilangkan, kita bisa coret gitu ya, A tambah B menjadi C tambah D, kemudian C tambah D berubah menjadi tambah F, sehingga A tambah B, kalau dia berubah secara total menjadi hasil akhirnya E tambah F, ini kita bisa hilangkan C dengan D-nya karena ini saling meniadakan, sehingga kita bisa mendapatkan Kc baru untuk perubahan yang langsung dari A tambah B menjadi E tambah F. Nah, nilai Kc-nya adalah E di konsentrasi produk masing-masing E dan F dibagi konsentrasi reaksi masing-masing A per B seperti ini, dan Kc ini adalah perkalian dari Kc aksen dikali Kc2 aksen. Nah, sehingga jika suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari dua atau lebih reaksi, maka konstanta keseimbangan dari semua reaksi dinyatakan sebagai perkalian dari konstanta keseimbangan masing-masing reaksi. Nah, sementara kalau kita punya reaksinya berkebalikan, misalnya ini N2O4 menjadi NO2, nah kita punya nilai K-nya adalah sebagai berikut seperti ini, berarti K-nya adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya, berarti konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi reaksi N2O4 pangkat koefisiennya itu pangkat 1, kita punya nilai K-nya, konstanta keseimbangannya adalah demikian 4,63 kali 10 pangkat min 3, maka kalau reaksinya adalah kebalikan NO2 menjadi N2O4, maka K aksennya, konstanta keseimbangan yang barunya adalah N2O4, konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaksinya. Nah, kita akan mendapatkan nilai sebesar kebalikan dari K ini atau 1 per K. Atau nilainya adalah 1 per 4,6 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 216. Sehingga jika persamaan untuk reaksi reversibel ditulis dengan arah sebaliknya, maka konstanta keseimbangannya menjadi resiprokal atau kebalikan dari konstanta keseimbangan yang semula. Nah, untuk menyatakan konstanta keseimbangan ini, kita dapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, konsentrasi dari spesi dalam reaksi ini dinyatakan dalam molar. Untuk pasa gas, konsentrasinya bisa dinyatakan dalam molar atau juga dalam bentuk atmosfer atau satuan untuk tekanan. Kemudian, konsentrasi untuk padatan murni atau fasanya solid, cairan murni atau liquid dan pelarut atau pelarut juga liquid ini tidak dinyatakan atau tidak diungkapkan dalam konstanta keseimbangan, sehingga fasa padat atau solid dan fasa cairan murni atau larut L ini tidak masuk dalam perhitungan konstanta keseimbangan. Kemudian konstanta keseimbangan ini merupakan nilai yang tidak punya dimensi atau tidak punya satuan. Nilai konstanta keseimbangan harus menyertakan persamaan reaksi dan juga temperatur atau suhunya pada saat berlangsungnya reaksi tersebut. Kemudian jika reaksi dinyatakan sebagai penjumlahan dua atau lebih reaksi, maka konstanta keseimbangan untuk reaksi keseluruhan ini dinyatakan sebagai perkalian dari konstanta keseimbangan reaksi masing-masing. Dan yang terakhir adalah jika persamaan untuk reaksi reversibel ditulis dengan arah sebaliknya, maka konstanta keseimbangannya menjadi resiprokal atau kebalikan dari konstanta keseimbangan yang semula. Nah, apa hubungan antara kinetika kimia dan keseimbangan kimia? Untuk kinetika kimia, ini kita misalkan ambil satu contoh reaksi A ditambah 2B menjadi AB2. Nah, untuk untuk menjadi AB2 ini didapatkan Kf atau konstanta forward. Nah, sementara untuk sebaliknya AB2 menjadi A tambah 2B atau reaksi yang berjalan ke arah kiri, ini adalah Kr atau konstanta reverse atau kebalikannya. Nah, untuk lajunya, laju forward atau laju maju, maka Kf dikali
konsentrasi dari A dikali konsentrasi B pangkat 2. Jadi untuk kinetika kimia, kita memperhitungkan hanya per reaksinya saja atau reaktannya saja A dan B. Dan K ini adalah konstanta untuk laju ya, konstanta laju, bukan konstanta untuk kesetimbangan. Kemudian untuk laju sebaliknya atau laju R atau reverse, maaf ini harusnya LAJU-nya adalah huruf besar seperti yang di atas. Ini adalah konstanta reverse dikali konsentrasi reaksinya AB2. Karena untuk reverse ini reaksinya adalah dari kanan ke kiri, maka reaksinya adalah AB2. Nah, pada saat keseimbangan, laju forward akan sama dengan laju untuk reverse. Sehingga untuk kesetimbangannya ini adalah konstanta forward dikali konsentrasi A kali B pangkat 2 sama dengan konstanta reverse dikali konsentrasi AB 2 atau KF per KR ini akan nilainya sama dengan KC atau sama dengan konsentrasi AB2 dibagi konsentrasi A dikali B pangkat 2, ini nilainya akan sama dengan KC. Jadi nilai KC ini setara atau sebanding dengan konstanta laju reaksi untuk forward atau maju dibagi konstanta laju reaksi untuk reverse atau sebaliknya gitu ya. Nah, demikian hubungan antara KC atau konstanta keseimbangan dengan konstanta laju reaksi. Kemudian kita juga mengenal satu lagi istilah yaitu koesien reaksi atau QC. Ini atau lambangnya bukan QC, ini Q aja. Dia bertugas untuk mengukur keberadaan relatif dari jumlah produk dan reaksi pada suatu waktu. Jika QC ini lebih besar dari KC, maka sistem berjalan dari kanan ke kiri untuk mencapai keseimbangan. Nah, kalau misalnya antara QC dengan KC sama, maka sistem ada dalam kondisi keseimbangan. Sementara kalau QC lebih besar dari KC, ini sistem berjalan dari kiri ke kanan untuk mencapai keseimbangannya. Nah, jadi kalau QC-nya lebih kecil dari KC, maka cenderung produk akan terbentuk. Sementara kalau QC dan KC ini berada sama atau nilainya sama, maka antara reaksi dengan produknya ini akan sama. Kemudian kalau misalnya QC-nya lebih besar dari KC, maka produk yang terbentuk relatif sedikit, malahan relatif tidak terbentuk. Jadi reaksi malah berjalan ke arah kiri itu ya. Jadi tidak terbentuk produk. Nah, untuk contoh kuosien reaksi adalah sebagai berikut. Ada reaksi sebagai berikut. H2 dalam bentuk gas bereaksi dengan I2 dalam bentuk gas menjadi 2HI dalam bentuk gas. Nilai Kc pada reaksi tersebut adalah 54 dengan suhu 425,4 derajat Celcius. Jika pada satu waktu terdapat campuran sebagai berikut, maka ramalkan arah reaksi. Jadi, apakah reaksinya itu berjalan ke kiri, ke arah reaksi, atau berjalan ke arah pembentukan produk atau ke kanan. Nah, pada saat satu waktu tertentu, di mana konsentrasinya didapatkan H2 adalah sebagai berikut, I2 dan HI adalah sebagai berikut. Nah, kita cari dulu Q-nya atau koesien reaksi. Koesien reaksi adalah sama seperti KC, yaitu konsentrasi produk pangkat koefisien reaksi dikalikan konsentrasi reaksinya pangkat masing-masing koefisien reaksi, sehingga kita masukkan nilai-nilainya pada waktu tertentu tersebut, berapa jumlah atau nilai-nilainya, kemudian kita hitung dan kita dapatkan 5,73. Ternyata si Q-nya atau koesien reaksinya ini jauh lebih kecil dari KC-nya. Kalau dia lebih kecil dari KC-nya, maka sistem berjalan dari kiri ke kanan untuk mencapai keseimbangan, sehingga reaksi akan berlangsung ke arah pembentukan produk. Nah, untuk
menghitung konsentrasi pada saat kesetimbangan, ada beberapa langkah. Yang pertama, nyatakan konsentrasi kesetimbangan semua spesies dalam konsentrasi. Nah, maksudnya konsentrasinya untuk setiap spesies atau senyawa yang terlibat itu bisa dalam bentuk mol atau biasanya yang lebih umum adalah dalam bentuk molar. Kemudian, nyatakan juga perubahan konsentrasinya. Ini dalam bentuk X. Berikutnya, tuliskan persamaan konstanta kesetimbangan untuk menghitung nilai X. Kemudian, masukkan nilai X pada semua spesies. Kita langsung lihat ke dalam contoh. Pada suhu 1280 derajat Celcius, konstanta kesetimbangan atau Kc untuk reaksi Br2 menjadi Br ini adalah 1,1 kali 10 pangkat minus 3. Jika konsentrasi awal Br2 adalah 0,063 molar dan Br-nya adalah 0,012 molar, maka hitunglah spesies pada saat kesetimbangan. Nah, kita nyatakan perubahan konsentrasi pengurangan Br2 ini sebagai X. Kita tuliskan dulu reaksinya, Br2 menjadi 2Br, kemudian untuk mula-mulanya Br2 pada saat awal 0,063 dan Br-nya adalah 0,012, kemudian pada saat bereaksi, yaitu kita lambangkan dengan X, ini adalah minus X untuk Br2 karena Br2-nya berkurang, dan plus 2X. Artinya adalah Br ini bertambah, maka dia plus, dan karena dia koefisiennya 2, maka ini adalah jadi 2X, 2 kali lipatnya dari Br2 ini. Dan pada saat setimbang, maka ada untuk konsentrasi Br2-nya adalah 0,063 dikurangi X, sementara untuk Br-nya karena dia bertambah, maka awalnya 0,012 dia akan bertambah sebanyak 2X, berarti 0,012 ditambah 2X. Untuk Kc-nya sendiri, kita hitung dari persamaan sesuai dengan rumus, yaitu konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaksi pangkat koefisiennya. Sehingga kita dapatkan Kc, kita masukkan, yaitu Kc pada saat setimbang, ini kan mula-mula bereaksi dan setimbang, jadi pada saat setimbang, pada saat ini, kita masukkan 0,012 ditambah 2X pangkat 2, itu pangkat koefisiennya, ini untuk produknya, dibagi reaksinya, yaitu Br2, 0,03 dikurangi X pangkat 1, karena koefisiennya adalah 1. Sama dengan Kc-nya 1,1 kali 10 pangkat minus 3. Ini dari soalnya. Kita ketahui Kc-nya. Kemudian kita selesaikan si persamaan ini dengan secara matematika, gitu ya. Nah, kita dapatkan persamaannya menjadi persamaan kuadrat seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam rumus di mana persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana X-nya kita pakai rumus minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A, sehingga nanti ketika kita masukkan nilai B-nya, B ini adalah 0,0491, kemudian A-nya adalah 4, kemudian C-nya adalah 0,000747, kita akan mendapatkan X-nya yang pertama. Kalau yang pertama kan ini ditambah ya, yang kedua nanti ini dikurang. Nah, untuk ditambah ini nilai X yang kita dapatkan adalah 0,0105, sementara kalau misalnya ini dikurang, X-nya akan kita dapatkan minus 0,000178. Jadi kita mempunyai dua nilai X. Nah, sekarang kita pilih yang mana untuk X-nya. Kita masukkan ke dalam reaksinya. Pada saat timbang, si konsentrasi Br-nya ini harus bertambah. Nah, ini kalau kita masukkan di mana nilainya adalah 0,015, ini 105, minus 0,0105, kita dapatkan nilainya adalah minus 0,009 molar untuk si Br-nya. Sementara kalau kita masukkan nilai X-nya adalah minus 0,00178, maka kita dapatkan
bahwa si konsentrasi BR-nya kita masukkan ke dalam persamaan yang sama, yang ini kita dapatkan 0,00844. Kita tahu bahwa BR ini adalah bertambah sehingga kita dapatkan nilai yang kita pilih adalah 0,00844. Karena untuk 0 minus 0,009 ini nggak mungkin karena ini minus gitu ya. Nah, jadi kita dapatkan nilai yang positif adalah yang ini, yang kita pilih. Kemudian, sehingga kita tetapkan bahwa nilai X yang akan kita ambil adalah yang minus 0,00178 sesuai dengan hasil yang ini. Sehingga kalau kita hitung untuk BR2-nya, untuk yang reaksinya, kita masukkan ke dalam 0,063. Ini harusnya 0,063 ya, dikurangi X. X-nya adalah yang kita pilih yang ini, yang 0, minus 0,00178, maka kita akan mendapatkan sebesar 0,0048 molar. Jadi pada saat kesetimbangan, nilai atau konsentrasi BR2-nya adalah 0,00648 molar, sementara BR-nya konsentrasinya adalah 0,00844 molar. Nah, kemudian dalam kesetimbangan kita menggunakan prinsip Le Chatelier. Nah, menurut Le Chatelier, jika suatu gangguan terjadi pada sistem kesetimbangan, sistem akan menyesuaikan untuk merespon gangguan tersebut sehingga menghasilkan keadaan kesetimbangan yang baru. Jadi dia akan berusaha mendapatkan kesetimbangan baru dengan menghilangkan gangguan tersebut. Nah, yang pertama, jika ada perubahan konsentrasi, misalnya ini ada reaksi antara A tambah B menjadi C tambah D, reaksinya dalam kesetimbangan. Nah, kemudian ini koefisien reaksinya dilambangkan dengan A, B, C, dan D kecil, maka penambahan konsentrasi produk ini akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Jadi kalau produk bertambah, maka agar dia seimbang lagi, reaksi akan bergeser ke kiri. Biar A tambah B jadi bertambah lagi. Sementara kalau ada pengurangan konsentrasi produk, atau misalnya C dan D-nya kita ambil, kita tarik, maka untuk dapat dia seimbang, maka C dan D-nya harus bertambah, sehingga reaksi bergeser ke arah kanan. Nah, kemudian untuk penambahan konsentrasi reaksi atau reaktan, kalau kita tambahkan A atau B, kita tambah, maka ini untuk biar A dan B-nya tidak berkelebihan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Jadi CD-nya harus, maka A dan B-nya harus dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Sebaliknya, kalau konsentrasi reaktannya atau reaksinya kita kurangi, kita ambil gitu ya, maka A dan B-nya harus bertambah karena diambil, maka reaksi ini bergeser ke arah kanan, seperti itu. Kemudian untuk perubahan volume dan tekanan, jika tekanan dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil. Jadi dia akan bergeser ke arah kanan. Jadi untuk yang sebelah kiri, jumlah molekulnya atau mol gasnya ini adalah 1 ditambah 1. Karena koefisien reaksi A dan B-nya adalah 1. Berarti yang kiri 2, yang kanan ini adalah 1. Hanya C saja. Nah, kalau penurunan tekanan atau tekanan diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke molekul gas yang lebih besar, yaitu ke arah kiri. Nah, yang 2 ini. Kemudian kalau volume ditambah atau dinaikkan, maka keseimbangan bergeser ke arah mol gas yang lebih besar, yaitu ke arah kiri. Sementara kalau volume dikurangi atau diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah mol gas yang lebih kecil, yaitu ke arah kanan. Nah, kemudian bagaimana dengan perubahan suhu? Jika terjadi perubahan suhu, perubahan suhu ini akan mengubah nilai tetapan atau konstanta dari kesetimbangan. Nah, untuk suhu yang dinaikkan, nah
kalau suhunya kita naikkan pada reaksi kesetimbangan, untuk reaksi eksotermis, K-nya atau konstanta kesetimbangan akan turun. Sementara untuk reaksi yang endotermis, K-nya akan naik. Sementara kalau suhu diturunkan, maka nilai K akan naik untuk reaksi eksotermis dan akan turun untuk reaksi yang endotermis. Dan kalau misalnya kita tambahkan katalis, nah si katalis ini akan mempengaruhi hanya reaksinya saja, hanya energi aktivasinya saja. Jadi katalis tidak merubah K atau konstanta keseimbangan, tidak juga menggeser atau merubah posisi sistem keseimbangan. Sistem akan hanya mencapai keseimbangan dengan waktu yang lebih cepat dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi katalis akan menurunkan reaksi baik forward dan reverse-nya. Jadi kalau misalnya kita dapatkan reaksi awal sebelum menggunakan katalis ini adalah energi aktivasinya tinggi, maka dengan katalis energi aktivasinya akan lebih rendah sehingga reaksi akan jauh lebih cepat tercapainya. Jadi produk yang terbentuk atau CD-nya akan lebih cepat. Nah, jadi katalis tidak merubah konstanta kesetimbangan maupun menggeser kesetimbangan. Sehingga kalau kita simpulkan, prinsip dari Le Chatelier ini adalah jika terjadi perubahan konsentrasi, maka kesetimbangan akan bergeser. Nah, tapi konstanta kesetimbangan tidak akan berubah. Untuk tekanan, kesetimbangan bergeser dan konstanta tidak berubah. Nah, dari sini kita dapatkan yang merubah kesetimbangan jadi kesetimbangan bergeser maupun konstantanya juga berubah, ini adalah suhu. Sementara yang tidak merubah dua-duanya adalah katalis. Nah, berikutnya adalah kita akan melihat contoh reaksi kesetimbangan dalam tubuh. Dalam tubuh sendiri ada berbagai macam zat kimia di dalam cairan tubuh. Nah, di mana zat-zat tersebut akan mempertahankan pH dari cairan tubuh tersebut tetap stabil atau tetap konstan. Nah, zat-zat tersebut ini dikatakan sebagai buffer. Dia akan mengatur fluktuasi dari konsentrasi ion hidrogen atau H+. Nah, chemical buffers itu atau buffer bahan kimia tersebut ini akan mengikat ion H ketika terlalu banyak ion H dalam larutan atau dalam cairan tubuh tersebut sehingga nanti pH akan tetap normal. Dan dia juga akan berperan melepaskan ion H ketika di sana terlalu sedikit H dalam larutan atau cairan tubuh sehingga nanti pH akan kembali normal. Nah, untuk sistem buffer dalam tubuh ini ada 3. Yang pertama adalah sistem buffer protein. Nah, sistem buffer protein ini ada dalam sel-sel tubuh atau jaringan dan juga ada dalam cairan darah atau cairan tubuh. Kemudian ada sistem buffer fosfat. Nah, sistem buffer fosfat ini ada dalam jaringan, ada dalam sel dan jaringan. Sementara untuk sistem buffer yang ketiga, ini adalah sistem asam karbonat dan bikarbonat. Ini ada dalam cairan tubuh. Nah, kemudian ini adalah contoh sistem buffer bikarbonat. Buffer bikarbonat ini ada dalam paru-paru gitu ya. Nah, dalam paru-paru. Ini adalah bikarbonat H2CO3. Nah, ini adalah karbonat HCO3. Jadi, ketika di sini dalam kondisi banyak asam gitu ya, maka dia reaksi akan bergeser ke arah mana? Nah, kalau asamnya banyak, berarti dia harus mengurangi asam. Dia harus menangkap asam. Nah, kalau asamnya banyak, berarti dia akan reaksinya bergeser ke kiri. HCO3 ini dia akan menjadi CO2 plus H2O akan terlepas dan CO2-nya akan masuk ke dalam paru-paru dan dilepaskan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita melepaskan CO2,
maka laju respirasi akan meningkat untuk melepaskan CO2. Namun sementara kalau misalnya ini si H-nya banyak gitu ya, H-nya banyak, maka ini harus H-nya sedikit gitu ya, H-nya sedikit, maka dia harus ditambah sehingga si H2CO3 ini berubah menjadi HCO3-, sehingga dia bisa menangkap H+ lebih banyak. Nah, dengan menangkap H+ lebih banyak nanti pH-nya akan kembali stabil, akan kembali seimbang. Nah, untuk terjadi proses seperti itu, maka kecepatan respirasi atau pernapasan ini akan melemah atau menurun. Nah, kemudian di sini ada buffer system, berarti si konsentrasi H ini baik pelepasannya maupun penambahannya ini diatur juga oleh sistem buffer yang lainnya. Contohnya adalah ada pada sistem buffer yang ada pada ginjal. Nah, si sistem bikarbonat dan karbonat ini dia juga ada peranannya ginjal. Nah, kemudian kita lihat sistem buffer fosfat yang ada pada penyaringan di ginjal. Nah, ini juga kita tadi sudah sebutkan bahwa sistem karbonat bikarbonat juga ada di ginjal. Nah, ini adalah sistem buffer fosfat yang ada di ginjal, di mana kalau misalnya ini H-nya kekurangan, berarti si sistem fosfatnya ini menjadi Na2HPO4, sehingga dia bisa menangkap H+, dia bisa berubah menjadi NaH2PO4. Sementara kalau kelebihan H+, nah ini berubah spesies yang ada di dalam tubuh atau sistem buffernya, dia akan menjadi NaH2PO4, di mana dia akan melepaskan H+ menjadi Na2HPO4. Jadi sistemnya ini adalah sistem keseimbangan bolak-balik gitu ya. Kemudian untuk sistem buffer protein, kita contohkan adalah hemoglobin. Hemoglobin ini adalah protein yang ada dalam hem atau ada dalam sel darah merah atau red blood cell. Si hemoglobin ini bentuknya kurang lebih seperti ini strukturnya. Kemudian ini adalah yang biru adalah oksigennya. Jadi kalau hemoglobin berikatan dengan oksigen, dia menjadi oksihemoglobin. Nah, kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Jadi ketika si hemoglobin mengikat oksigen, ini ada dalam sel darah merah, kemudian dia berjalan ke jaringan dan kemudian nanti oksigennya akan dilepaskan gitu ya. Nah, kemudian dalam waktu bersamaan juga dalam aliran darah tersebut, dalam pembuluh darah, ini kaya juga akan CO2. Nah, nanti akan dipertukarkan CO2-nya masuk ke dalam alveoli yang ada di paru-paru. Nah, kemudian nanti alveoli atau paru-paru akan mengeluarkannya gitu ya si CO2 ini. Nah, kemudian untuk O2-nya sendiri ini akan terikat di hemoglobin dan akan keluar. Jadi hemoglobin ini dia bisa mengikat O2, bisa mengikat CO2. Kalau mengikat O2, nanti O2-nya akan dilepaskan di jaringan atau sel yang membutuhkan. Sementara untuk CO2 yang dari jaringan atau dari respirasi atau dari sistem metabolisme yang lain itu akan diikat hemoglobin dan nanti akan dia lepaskan di alveoli untuk nanti dibuang ke luar. Nah, bagaimana kalau misalnya CO? Kalau yang tadi kan CO2 dalam tubuh, bagaimana dengan CO? Ternyata CO atau karbon monoksida, kalau misalnya berikatan dengan hemoglobin, karbon monoksida ini terikat sangat kuat. Sehingga si hemoglobin ini tidak akan bisa lagi mengikat baik oksigen maupun CO2 atau karbon dioksida. Sehingga dia tidak bisa lagi mempertukarkan O2 dan CO2. Dari mana karbon monoksida ini? Karbon monoksida ini biasanya ada di polusi gitu ya, di udara, polusi udara, atau juga efek dari merokok. Merokok juga menghasilkan karbon monoksida. Sehingga kemungkinan besar untuk yang merokok ini kenapa bisa sesak? Karena hemoglobinnya ini terikat pada CO dan tidak bisa mempertukarkan CO2 dan O2 untuk tubuh. Nah,
Demikian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.